hormon yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan dimulai terjadinya ya pertemuan antara sel sperma pada laki-laki dengan sel ovum pada perempuan yang disebut dengan konsepsi. Konsepsi terjadi pada fimbre pada organ genitalia interna pada perempuan. Masih ingat ya fimbre itu yang mana? Di mana fimbre itu seperti jari-jari tangan kita, ya. Nah, setelah itu sampai kapankah kehamilan ini terjadi? Biasanya normalnya kehamilan itu adalah kita hitung dengan per minggu pada kebidanan ya. Biasanya 40 minggu. Namun ada batasannya ya, ada beberapa poin-poin yang mesti Anda ketahui. Batasannya itu adalah sebenarnya di mana perempuan sampai merasakan yang namanya kontraksi atau nyeri perut hebat, bukan hebat ya, nyeri perut yang secara semakin lama semakin nyeri tingkatannya dan konstan pada bagian perut bawah menjalar ke ari-ari. Lalu juga ada tanda-tanda persalinan seperti terjadinya pembukaan pada serviks, lalu terjadinya penipisan pada porsio atau leher rahim, dan lain-lain sebagainya. Nah, kehamilan ini juga kapan dia matangnya, kapan dia berakhirnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah hormon. Misalnya pembagian kehamilan ini terjadi akan mempengaruhi terjadinya proses persalinan. Nah, macam-macam persalinan ini banyak. Jika kehamilan yang dihadapi oleh seorang ibu dari usia kehamilan minggu pertama sampai usia minggu di bawah 20 minggu itu dikategorikan persalinan dengan abortus. Ya, nah jika dari 20 minggu ke atas sampai 28 minggu ke bawah itu dikategorikan dengan persalinan immaturus atau persalinan yang terlalu dini. Nah, untuk 28 minggu ke atas sampai dengan usia 37 minggu ke bawah itu dikategorikan dengan persalinan prematur atau persalinan dini. Anak di mana biasanya belum cukup bulan ya, belum berkembang secara matang. Nah, persalinan normal biasanya itu dari usia 37 minggu ke atas sampai 42 minggu usia kehamilannya. Itu baru dikategorikan dengan kehamilan dengan usia yang matang. Sedangkan 42 minggu ke atas itu disebut dengan persalinan serotinus atau lewat bulan. Ya. Atau bisa juga dikategorikan persalinan terlalu tua. Nah, kita akan membahas tentang hormon-hormon, di mana hormon-hormon yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehamilan terdapat ada 10 hormon yang mempengaruhinya. Nah, guna hormon itu apa? Pertama kita bahas, hormon itu apa sih sebenarnya? Ya, hormon itu adalah salah satu zat ya, zat yang dihasilkan oleh tubuh. Ya. Sebenarnya banyak tempat dia melakukan sintesis, dia dihasilkan atau diproduksi di mana, itu sebenarnya banyak. Tubuh kita berbagai macam punya hormon yang memiliki fungsinya masing-masing. Pada masa kehamilan, pengeluaran hormon ini gunanya buat melonggarkan jaringan tertentu. Masih ingat ya jaringan itu apa? Ya, di mana khususnya lebih fokus kepada tulang panggulnya seorang wanita. Tulang panggul itu atau tulang yang menyeliputi, saya kemarin belajar tentang tulang panggul ya. Nah, itu juga perlu dipersiapkan gunanya untuk membantu proses tumbuh dan kembangnya si janin. Makanya bisa Anda lihat bagaimana bentuk panggulnya seorang ibu yang belum pernah hamil dengan yang sedang hamil atau yang telah pernah melahirkan itu pasti berbeda-beda bentuknya. Kadang banyak juga yang berbicara, oh ini anakku masih gadis, dari dilihat postur panggulnya seperti itu. Ya, dimana efek dari pengeluaran hormon menyebabkan panggul seorang ibu yang sedang mengalami proses kehamilan menjadi lebih luas untuk menampung rahim yang akan semakin membesar. Membesarnya efek apa? Pertumbuhan dan perkembangan janin, serta pertumbuhan dan perkembangan plasenta. Ya. Dan juga guna panggul ini menjadi lebih luas, ketika terjadinya proses persalinan, janin bisa dikeluarkan melalui jalan lahir, yaitu pada lubang vaginanya seorang wanita. Nah, di sini dinyatakan bahwa kadar hormon hamil dan tidak hamil itu berbeda, pasti berbeda. Makanya dia memiliki peran pentingnya masing-masing yang akan berefek pada baikkah proses kehamilannya atau bermasalahkah proses kehamilannya. Hal ini terjadi kenapa? Di mana butuhnya mekanisme atau cara kerja adaptasi tubuhnya kita. Tubuh kita butuh adaptasi untuk mempersiapkan proses kehamilan tersebut. Kenapa? Karena pada tubuh ya, pertama kali hamil terutama dia mengenalkan bahwa hasil konsepsi ini adalah benda asing. Benda asing yang tumbuh pada tubuh manusia. Sama misalnya seperti sesuatu hal yang sebenarnya bukan kapasitas tubuh kita. Nah, efek dia mempertahankan benda asing pada tubuh, maka terjadilah proses perubahan untuk mempersiapkan dan mempertahankannya. Dan itulah hormon ya. Dimana hormon ini dikatakan bahwa sebagai zat kimia
yang dihasilkan oleh sel-sel tertentu yang bekerja pada sel-sel tujuan yang peka terhadapnya. Jadi hormon itu punya fungsinya masing-masing. Nah, garis bawahnya bahwasanya perubahan hormon dan perubahan fisik selama kehamilan seringkali menimbulkan beberapa keluhan, ya. Bisa terjadi pada trimester ke-1 sampai trimester ke-3. Dan ada juga beberapa ibu yang bisa mengalami proses ketidaknyamanan sampai ibunya dalam tahap masa nifas dan masa menyusui. Dan perlu Anda garis bawahi, setiap antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lainnya itu punya pengalaman yang pastinya berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Begitu juga dengan ibu hamil, misalnya saya, ya, antara pengalaman hamil saya untuk anak pertama dengan anak selanjutnya itu pasti akan berbeda pengalaman ketidaknyamanan yang saya rasakan. Efek apa? Efek berbagai faktor, salah satunya hormon ketika terjadinya proses kehamilan tersebut. Ya, jadi jangan disamakan. Namun yang paling penting harus Anda tekankan kepada ibu hamil bahwasanya kehamilan itu adalah fisiologis. Kehamilan itu adalah normal terjadi, bisa saja terjadi pada semua wanita yang mampu untuk hamil. Ya, namun ketidaknyamanan itu bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Nah, kita masuk pada topik berikutnya. Apa saja sih hormon-hormon yang mempengaruhi tersebut? Ada 10 hormon yang mesti Anda pahami. Yang pertama ada Human Chorionic Gonadotropin Hormone atau HCG. Yang kedua Human Placental Lactogen atau HPL, ya. Estrogen, progesteron, oksitosin, prolaktin, relaksin, growth hormone varian atau HGH-V, inhibin and activin, serta corticotropin relaxin hormone atau CRH. Kita bahas satu persatu. Nah, HCG, ya. HCG ini biasanya merupakan hormon yang berperan penting menentukan apakah seorang wanita tersebut hamil atau tidak. Mengapa demikian? HCG ini terbentuk di sini dinyatakan bahwasanya, ya, setelah terjadinya konsepsi, lalu dari dia fimbre, hasil konsepsi tersebut akan didorong oleh silia-silia pada tuba falopi. Masih ingat ya tuba falopi itu apa? Di dalam tuba falopi ada silia yang berfungsi salah satunya mendorong hasil konsepsi untuk berada keluar dari area tuba falopi tersebut. Gunanya buat apa? Agar dia bisa tertanam di tempatnya. Ya, ketika dia didorong di tuba falopi, maka terjadilah pembelahan. Pembelahan itu ada meiosis, mitosis 1, mitosis 2, dan sekian-sekian. Nanti Anda belajar, ya, ada blastula, morula, dan lain-lain. Anda nanti belajar di embriologi. Ya, tahapan-tahapan embrio itu berkembang. Nah, di manakah tempat hasil dari konsepsi itu akan menetap pada rahim ibu? Tempat yang normalnya adalah di endometrium, dinding lapisan luar dalam rahim. Ya, yang biasanya ketika terjadi menstruasi dia akan menebal. Begitu juga terjadinya kehamilan, nanti dia mempersiapkan kehamilan, dinding endometrium itu akan menebal untuk gunanya mempertahankan hasil konsepsi tersebut. Nah, setelah dia sampai di endometrium, lalu dia akan berimplantasi. Tertanamlah ia di dalam endometrium. Nah, lalu dia akan membelah diri, belahannya tersebut, ya, hasil pembelahannya tersebut akan berkembang menjadi plasenta, selaput ketuban, dan juga janin. Maka, ya, terjadinya implantasi, 1 hari implantasi. Tingkatan dari chorionic gonadotropin hormone mengalami fase yang paling tinggi. Gunanya memang itu, mempersiapkan implantasi. Ia berguna untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin, jangan sampai janin tersebut keluar sebelum waktunya. Itulah HCG. Di sini dijelaskan bahwa HCG diproduksi di plasenta, ya. Lalu dia disintesis dan disekresi di sana. 30%-nya adalah karbohidrat, ya, karbohidrat memberikan energi. Nah, lalu di sini juga HCG ini tinggi menandakan kita terjadinya proses kehamilan. Bu, kapan sih kita bisa mengetahui terjadinya kehamilan? Nah, ketika sepasang suami istri, ya, pada ibunya terutama, nah, tiba-tiba dia sudah telat haidnya.
pada saat telat haid, ia mengalami proses perdarahan, bukan perdarahan tapi keluar darah yang bersifat hanya bercak saja, sedikit darah yang keluar. Berbeda dengan ketika dia mengalami menstruasi. Seperti flek, itu menandakan terjadinya implantasi pada hasil konsepsi. Itu ciri-cirinya, ya. Nah, jadi HCG ini rendah biasanya normal karena efek dari kehamilan yang masih muda, ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang mengkondisikan, misal saja ya, ada tes laboratorium yang menilai hasil HCG. Jika rendah, otomatis kita bisa mendiagnosa bahwasanya kehamilan terjadi adalah kehamilan ektopik terganggu. Apa itu kehamilan ektopik terganggu? Yaitu kehamilan di mana tertanamnya hasil konsepsi bukan pada dinding endometrium. Misal saja, hasil konsepsi tersebut tertanam pada tuba falopi, atau bisa saja di bagian porsio, ya. Nah, itu akan berakibat terjadinya kegawat daruratan, terjadinya perdarahan karena dinding pada tuba falopi dan pada porsio itu tidak diciptakan untuk proses mempertahankan hasil konsepsi. Yang kedua adalah HCG rendah menunjukkan bisa menyebabkan terjadinya aborsi karena dia tidak bisa mempertahankan hasil konsepsi tersebut, maka terjadilah keluarnya janin pada usia 20 minggu ke bawah yang tadi saya jelaskan. Begitu juga ya, HCG yang rendah itu menyebabkan gangguan pada plasenta janin. Ya, karena HCG itu diproduksi pada plasenta. Jadi kalau plasentanya tidak berkembang, plasenta itu gunanya salah satu sebagai nutrisi pada janin serta memberikan oksigen pada janin, ya. Dia memberikan kehidupan pada janin dalam rahim. Jika terganggu, maka janin bisa kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen. Terjadilah IUFT. Apa tuh IUFT? Intrauterine fetal death, kematian janin dalam kandungan. Nah, namun ketika HCG terjadi proses pengecekan di lab dan hasilnya sangat tinggi, ya bisa Anda lihat pada kertas lakmus. Ya, kertas lakmus juga salah satu dalam proses penilaian HCG ibu. Nah, dan ini terjadi biasanya di trimester kedua, sedangkan biasa kita kan tes itu pada trimester 1 ya adik-adik ya. Kehamilan itu terbagi atas 3. Trimester 1 dari minggu pertama sampai minggu ke-12, itu trimester 1. Trimester kedua lewat dari usia 12 minggu sampai 28 minggu. Trimester ketiga dari usia 28 minggu sampai 40 minggu. Jadi kita punya 3 tahapan trimester pada proses kehamilan. Nah, terjadinya proses mulanya kehamilan otomatis trimester 1. Itu HCG tinggi normalnya. Namun kalau di trimester kedua ya, maka berindikasi terjadinya beberapa kehamilan yang tidak normal pada gameli. Gameli ini menandakan kehamilan kembar, ya lebih dari satu janin yang bertahan hidup dan berkembang dalam perut si ibu. Sindrom Down ya. Sindrom Down itu adalah kelainan genetik pada seorang anak ya. Kalau misalnya kata orang Indonesia itu adalah ciri-ciri bermuka seribu, gangguan pada kecerdasan IQ-nya ya, itu sindrom Down. Begitu juga sindrom fatal, sindrom Turner, dan sindrom Klinefelter. Kalau sindrom Klinefelter ini bedanya dengan sindrom lainnya, dia memiliki leher yang pendek, ya, tapi juga bermasalah dengan IQ pada si anak tersebut. Dan bisa juga menyebabkan terjadinya kehamilan menunjukkan indikasi molahidatidosa. Apa itu molahidatidosa? Kehamilan semu. Sebenarnya dia bukan hamil, tapi adalah di mana ketika terjadinya pemeriksaan USG, ada banyak bola-bola ya, bola-bola jaringan dan itu cairan seperti anggur, kumpulan dari jaringan-jaringan cairan seperti anggur. Jadi dia bukan hamil, namun dia tumbuh dan berkembang pada endometrium, pada perut si ibu, pada kafum uterinya ibu tersebut. Nah,